progress. All right, let's get to work. It's okay, I'm a nice guy. I lost Gwen. She was my MJ. I'm never gonna be able to forgive myself for that. At some point, I stopped pulling my punches. I just don't want you to end up like me. Hello Brovers, ini berita yang gede banget, bener-bener sangat-sangat fenomenal gitu ya, langsung di retweet oleh banyak orang, langsung disebarkan oleh banyak orang, dan tentunya sebenarnya ini bocorannya dari pihak dalamnya studio itu sendiri ya. Jadi bukan dari scoopernya lagi, ini bukan. Ini dari orang dalam yang mungkin ngurus proses administrasi dari syuting Spider-Man 4, dan akhirnya mereka malah membocorkan proyek Spider-Man 4 dari judul, plot cerita, sampai jajaran case-nya ini full, sampai nomor-nomor teleponnya itu kena bocoran juga cuy. Jadi mungkin nanti bocorannya itu nomor teleponnya bakal gue sensor ya guys ya, karena itu nanti akan kena peraturan atau pelanggaran peraturan dari pihak YouTube. Dan gue kasih tahu dari sekarang, ini spoiler warning karena ini sangat-sangat mengandung spoiler, dan ini sangat berpotensi besar menjadi hal yang kayaknya akan ngebuat lu, ya ternyata kayak gini ya ceritanya, jadi kayak gitu. Takutnya nanti begitu kalian nonton Spider-Man 4 nanti, kalian ngerasa bahwa kayaknya gue udah pernah denger deh cerita dari film seperti ini tuh dari mana gitu ya, karena jaraknya ini cukup jauh guys dari berita ini dibuat gitu ya. Jadi rilisnya tuh tahun 2026, jadi agak jauh kan. Kalau takutnya kalian ngerasa ini spoiler banget, ya mendingan jangan lanjut nonton video ini, oke? Pokoknya ini spoiler major atau major spoiler. Yang mau CO kabel 4-in-1 gak perlu gue jelasin lagi spesifikasinya karena ini udah the best banget, terbuat dari nilon, anti kusut, bahannya pipih. Ada 4 macam ujung kabel yang bisa fast charging tentunya, dari type A, type C, lightning, pokoknya ada semua itu ya cuy. Lu beli satu produk dapat 4 fungsi. CO-nya di keranjang yang sudah gue sediakan, mumpung lagi promo dari 45.000 jadi 20.000. Let's go. Welcome back to Clip-on X Breakdown. Oke, berita ini bocor langsung dari salah satu pegawai yang ngurus proses syuting dari Spider-Man 4. Gue kasih tahu lagi dari sekarang, kayaknya ini memang sumbernya bukan dari Scooper lagi, tapi ini memang dari orang yang kayaknya sengaja mungkin ya untuk membocorkan deskripsi administrasi dari proses syuting Spider-Man 4 ini tuh kayak apa ya, kayak semacam jadwal syuting gitu cuy sebenarnya yang gue lihat ya. Dan di situ terbocorkan sudah tuh dari full judulnya, deskripsi ceritanya, sinopsis, terus juga nomor telepon, sampai kena spill semua tuh, kayak semacam aktor-aktornya itu kena spill semua cuy. Jadi ini benar-benar spoiler banget cuy. Dan tentu saja karena aktor dan aktrisnya ini udah kena spill semuanya, bahkan ada Spider-Man kesayangan kita semua, Spider-Man Gen Z is back boy. Kemungkinan besar ini bukan hoax karena ini laporan syuting cuy, jadi agak nggak mungkin gitu kalau misalkan ini fake. Apalagi ada banyak nomor telepon yang akan gue sensor of course, karena ada peraturan dari YouTube yang nggak boleh asal nge-spill nomor telepon. Diproduksi oleh Pascal Pictures, perusahaan milik Amy Pascal ternyata, yang setelah Amy Pascal ini meninggalkan Sony, dia akhirnya bikin Pascal Pictures ini. Dan ternyata Pascal Pictures inilah yang menghandle keseluruhan cerita dari Sony Spider-Man Universe, sekaligus proyek animasi Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Beyond the Spider-Verse, dan juga proyek Spider-Man MCU, dan sebenarnya masih banyak judul-judul lainnya yang diproduksi oleh Pascal Pictures, kayak contoh Jumanji dan lain sebagainya. Itu semua diproduksi oleh Pascal Pictures dan bekerja sama dengan Sony Pictures. Jadi kayak saling kong kali kong gitulah. Terus di sini penulis ceritanya tuh ternyata masih sama, yaitu Chris McKenna selaku penulis cerita dari trilogi Home Tom Holland. Yes, trilogi Homecoming, terus juga Far From Home dan juga No Way Home itu beliau yang nulis. Terus juga dia sekaligus penulis cerita dari Jumanji, Ghosted, sampai Ant-Man and the Wasp. Jadi emang spesialis PG-13 dan street level gitu penulis ceritanya. Dan untuk sutradaranya sendiri ternyata adalah Destin Daniel Cretton. Yes, ini juga udah pernah gue bahas sebelumnya kalau Destin Daniel Cretton ini memang udah dikeker lama oleh pihak Amy Pascal untuk mensutradarai Spider-Man 4, dan gue nggak tahu apakah nanti akan berlanjut ke Spider-Man 5, 6 dan masih dipegang sama Destin Daniel Cretton ini, karena seperti yang kita tahu beliau ini kan megang proyeknya cukup banyak ya, ada Shang-Chi dan juga dia megang Naruto Universe live action
versi Lionsgate. Berikutnya yaitu adalah aktor-aktor yang udah ke-spill nih dari bocoran ini, yang ini kacau cuy bocorannya sebenarnya. Yang pertama yaitu Michael Keaton kembali sebagai Vulture. Jadi di sini sudah terkonfirmasi nasib Vulture yang kemungkinan besarnya dia kembali ke MCU dan gak jadi di SSU bersama Morbius. Dia berada di MCU ini cuy. Nah, si Michael Keaton ini kemungkinan besarnya jadi villain karena dia masih punya dendam sama Spider-Man Tom Holland. Tapi yang jadi pertanyaan adalah nanti ada korelasinya dengan Andrew Garfield. Nanti gue bahas pokoknya di video terpisah kalau khusus untuk itu ya. Nah, untuk yang bocoran ini masih gua deskripsikan dulu bocorannya seperti apa. Berikutnya yaitu tentunya ini gua kasih tahu dari sekarang, Spider-Man Gen Z kesayangan kita semua, Sad Boy of the Year, the best of the best Spider-Man, Andrew Garfield is back baby. Yes, seriusan Spider-Man kesayangan kita semua cuy. Seriusan ini kembali lagi, dan ini kayaknya memang benar-benar dia kembali karena memang seperti yang kita tahu dia itu sudah dirumorkan bakalan punya kontrak dengan Marvel Studios itu 2 proyek, dan katanya ada 1 proyek rahasia dari Sony yang melibatkan Andrew Garfield, dan ternyata ini proyek rahasianya yaitu Spider-Man 4. Dia kembali sebagai Peter Parker, Spider-Man varian dari Amazing Spider-Man Universe. Sedangkan untuk 2 proyek lainnya tentu saja kalian semua udah pada tahu, yaitu Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars, yang gua nggak tahu nih nanti bakal diperpanjang kontraknya atau tidak, karena banyak yang menduga bahwa nanti Secret Wars itu terbagi menjadi lebih dari 2 part, entah itu mungkin 3 part atau mungkin 2 part doang tapi durasinya panjang, dua-duanya 3 jam, bisa jadi kayak gitu. Tapi intinya Andrew Garfield punya 3 kontrak untuk saat ini, Spider-Man 4 dan juga Doomsday Secret Wars. Itu pokoknya proyek gede semua cuy. Ya, kalau untuk proyek sama Sony-nya sejauh ini masih Spider-Man 4 doang. And of course, di sini juga bocor ternyata pohon uang Marvel Studios untuk mendongkrak traffic kembali juga. Dia mungkin berada di film ini ya sebagai pompa views, sebagai penglaris pesugihan bioskop. Siapa lagi kalau bukan RDJ yang kali ini berperan sebagai Victor Von Doom. Ini terlalu gila, persetan dengan plot cerita. Gue yakin banget ini persetan banget dengan plot cerita. Aku butuh cameo tumpah-tumpah untuk penghilang stres gitu ya. Udah lama gitu kita nggak teriak-teriak di bioskop ngelihat Spider-Man gitu. Apalagi ini Spider-Man 2 biji, ada Andrew ya kan ya. Terus juga ada mentornya. Waduh. Ini udah terlalu ajaib dan sesuai kata Deadpool, Big Bag Marvel Cash. Nah, di sini gue akan ngejelasin sinopsisnya yang sudah bocor pada laporan administrasi dari proses syuting Spider-Man 4. Di sini ternyata diceritakan timelinenya itu setelah kejadian Doomsday, dan nyatanya di film ini Doom memang gak mati cuy. Jadi kemungkinan Victor Von Doom ini bakalan berlanjut ke Secret Wars, atau jangan-jangan yang jadi villain di Secret Wars bukan Dr. Doom versi RDJ, tapi Dr. Doom versi lain, yang nanti Dr. Doom inilah yang jadi versi Prime dan diperankan oleh Cillian Murphy. Yes, gue nggak tahu kenapa kayaknya arahnya tuh bakal ke situ karena Dr. Doom-nya tuh di-spill dari awal, dan kayaknya ini Dr. Doom-nya yang jadi tumbal doang gitu, yang si RDJ ini tuh gitu loh. Atau mungkin nanti sometimes Dr. Doom versi RDJ ini lama-lama jadi baik dan akhirnya dia justru jadi Iron Man, itu bisa jadi gitu ya, dan akhirnya melawan Dr. Doom yang memang prime gitu, yang benar-benar pure evil gitu, dan diperankan oleh si Cillian Murphy. Dan tentu saja semua ini mungkin saja memang gocekan maut dari si Om Kevin, gimana udah di bawah hanyut duluan dengan Kang, dan tiba-tiba beliau manuver gitu ya ke arah Dr. Doom, yang tentunya ini pasti bakalan ngebuat orang bingung. Dan cara dia untuk ngetis Dr. Doom secara pelan-pelan ya tentunya dari proyek-proyek dari mulai nanti Fantastic Four. Tentunya seperti itu ya, yang dimana dia bakal mengarahkan pelan-pelan ke arah Dr. Doom dan melupakan Kang. Karena seperti yang kita tahu, ini kan aktornya bermasalah ya, dan ini tidak bisa dimaafkan oleh Marvel Studios, dan akhirnya mereka menekan emergency button milik mereka, yang dimana ternyata emergency button milik Marvel Studios yaitu nge-bring back RDJ. Untuk sinopsisnya seperti ini. Ternyata Peter Parker itu bertekad untuk menjalani kehidupan normal dan fokus pada kuliah, dan mengambil langkah mundur dari tanggung jawabnya sebagai Spider-Man, atau dengan kata lain, dia pensiun dari dunia persuperheroan sebagai Spider-Man.
intinya dia bakal menjalani kehidupan seperti layaknya NPC pada umumnya gitu ya, punya pekerjaan, melanjutkan kuliah dan lain segala macam. Pokoknya benar-benar hidupnya kayak NPC. Kayak Spider-Man 2 versi Sam Raimi itu kan ada momen dimana si Peter Parker itu akhirnya anjing lah, kenapa gue jadi Spider-Man mulu, ini dunia gue jadi berantakan, finansial gue kacau gitu misalkan. Dan akhirnya dia memilih untuk jadi kehidupan normal dulu kan untuk sementara waktu kan. Begitu juga dengan film ini gitu ya, dimana Peter Parker ini sepertinya sudah sangat sentolop sekali karena udah banyak tekanan mental yang dia terima dari dilupain orang, kehilangan segala macam uang ataupun privilege dari Stark Industries, tidak jadi member dari Avengers lagi ya, walaupun ujung-ujungnya kayaknya direkrut lagi ya di Avengers Doomsday. Tapi intinya Spider-Man ini bakal banyak tekanan mental yang akhirnya membuat dia anjing lah, gue pengen hidup kayak orang normal gitu, gue gak mau jadi Spider-Man gitu. Mungkin kayak gitu ya, jadi memposisikan diri kita sebagai seseorang yang gue udah capek loh gitu loh jadi Spider-Man gitu loh, gue capek jadi superhero yang kemana-mana harus pakai baju double gitu. Yang mungkin gitu bakal dibikin se-relate itu gitu loh cuy, yang dimana tentunya ini akan berkaitan dengan villain utama dari Avengers Doomsday, yaitu Victor Von Doom, karena dia bakal kena mental juga di situ karena harus melawan mentornya sendiri. Dan tentunya ini bakal kayak template Avengers Endgame ya cuy, yang dimana kita kan nggak tahu nih ya ending dari Avengers Doomsday itu bakalan kayak gimana. Apakah Avengersnya kalah kah, dibikin kalah dulu dan akhirnya nanti menang di Secret Wars kah, apa bagaimana. Tapi intinya ini kayaknya akan menjadi tekanan terbesarnya Peter setelah Avengers Doomsday cuy. Jadi di Doomsday tuh dia udah fuck up banget gitu, udah sentolop banget, dan akhirnya dia ada satu titik di mana dia merasa yaudahlah gue jadi anak kosan aja menjalani kehidupan pada umumnya gitu ya. Dan ngomongin soal anak kosan, gue ada solusi ampuh buat kalian yang ingin kamar kalian bersih waktu kalian gak di kosan. Ini ada robot canggih, bisa nyapu, ngepel, nyedot debu dalam satu device yang sama. Baterainya awet, sensor kuat, dan yang ajaibnya lagi harganya nggak ngotak cuy karena lagi promo. Dari harga 100 ribuan kena cut hampir 60% dari Shopee, jadi 40 ribuan plus gratis ongkir. Dan kalau misalkan kalian mungkin akun baru dan lain segala macam, kalian biasanya dapat voucher cashback. Lu udah dapat cashback, gratis ongkir, kena diskon 60% jadi 40 ribuan. Kurang cuan apa coba? Pokoknya kalau bukan Coksu, bukan ngepromosiin produk cuan gitu. Dan tentunya robot canggih ini bisa beberes lantai setiap hari dan harganya sebungkus Marlboro. Mumpung lagi promo, silakan cek ranjang yang udah gue sediakan. Oke lanjut, kedamaian ini akhirnya tidak berlangsung lama. Jadi diceritakannya kayak gitu. Jadi dia menjalani kehidupan gitu ya. Mungkin 1-20 menit awal film tuh dia menjalani kehidupan pada umumnya aja gitu. Jadi NPC gitu. Terus begitu 20 menit setelahnya mungkin dia mulai mendapat berbagai macam hal-hal yang akhirnya memaksa dia untuk menjadi Spider-Man lagi gitu cuy. Karena ini mengacu pada ancaman-ancaman atau hal-hal yang itu mengancam teman-temannya semua gitu. Dan akhirnya ya udah ini saatnya untuk gua kembali lagi sebagai Spider-Man gitu lah. Emang miripnya template seperti Spider-Man 2 Sam Raimi ya cuy, karena memang ya elemennya di situ semua gitu. Gimana ya jelasinnya? Jadi gini guys, buat kalian yang nggak tahu kenapa film Spider-Man dari Amazing Spider-Man 1-2 terus juga trilogi dari Home itu agak terkesan kayak kurang gitu plot ceritanya memang ya. Karena sebenarnya ide ceritanya itu udah tumpah duluan di Sam Raimi. Jadi di Spider-Man 1, 2, 3 itu tuh udah tumpah semua cuy. Ide-ide cerita dari street level terus juga struggle-nya Peter Parker itu sudah tumpah semua di Spider-Man 1, 2, 3 gitu di versi Sam Raimi. Jadi begitu rilis Amazing Spider-Man 1, 2 terus juga trilogi Home milik Tom Holland itu juga ya udah ngerasa kayak wah struggle-nya pasti mirip-mirip kayak gitu, karena memang ya kita sudah pernah melihat hal yang serupa di trilogi Spider-Man Sam Raimi dan itu menurut gua adalah hal yang wajar. Dan di sini ternyata Spider-Man Tom Holland itu bakal bekerja sama dengan sekutu yang tak terduga untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, dan ternyata orang tersebut adalah anak kedua, anak tengah lah pokoknya. Dia adalah Spider-Man versi Andrew Garfield. Bang, kenapa nggak ada Tobey? Nanti gue jelasin di video terpisah, tapi intinya untuk saat ini terkonfirmasi sudah bahwa kayaknya memang bener nih bocorannya. Andrew Garfield sebagai Spider-Man kembali di film Spider-Man 4. Kacau, ini keren banget. Dan untuk sejauh ini, villainnya memang terkonfirmasi hanya 2 yang terlibat, yaitu
Vulture dan juga Dr. Doom. Nah, gue nggak tahu nih hubungan Vulture yang street level dan juga Doom yang multiversal level tuh kayak gimana. Apakah jangan-jangan ini memang berkaitan karena temanya itu sendiri kan awalnya gontok-gontokan tuh berdua ya. Jadi Sony sama Marvel Studio tuh punya keinginan yang kekeh. Si Marvel Studio pengen bikin street level, mungkin ketemu sama Kingpin dan lain segala macamnya. Sedangkan Sony gue nggak mau gitu jadi street level karena ya ngapain gue minjemin karakter mahal cuma untuk dijadikan superhero street level gitu. Jadi kayak membosankan, padahal ide street levelnya itu sudah tumpah duluan di duologi Amazing Spider-Man ataupun trilogi Spider-Man Sam Raimi. Jadi elemen street levelnya udah tumpah duluan nih ya kan. Jadi kalau misalkan dilanjutin street level lagi mau tentang siapa gitu loh. Jadi agak membingungkan dan takutnya malah membosankan gitu mungkin bagi Sony seperti itu. Dan terlebih lagi sebenarnya tujuan utamanya karena cuan ya. Kalau pakai elemen multiverse tentunya bisa memunculkan karakter-karakter cameo-cameo yang mengundang dolar-dolar ya guys ya. Jadi ya kemungkinan besarnya karena duit. Tentunya ini sebenarnya masih ada elemen dari simbiot ya, sesuai dengan berita bocoran sebelumnya juga yang mengabarkan akan ada momen Spider-Man ini terjangkit simbiot. Tapi kan kita nggak tahu ya, ini ada 2 Spider-Man loh yang hadir di film Spider-Man 4 ini. Spider-Man Andrew Garfield dan juga Spider-Man Tom Holland. Siapa nih yang terjangkit simbiot? Kalau misalkan dilihat dari keadaannya, ya dua-duanya tuh sentolop cuy sebenarnya. Nanti gue jelasin kenapa Andrew Garfield sebenarnya nanti bakal mengalami hal sentolop juga. Jadi Andrew Garfield bakal kena tekanan batin juga. Tapi di sisi lain Tom Holland juga mengalami tekanan batin. Apa jangan-jangan dua-duanya bakal kejangkit simbiot apa bagaimana nih? Karena kan Andrew Garfield ini punya impian gitu ya guys ya. Peter Parker Andrew ini punya impian, dia pengen ngelawan alien gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya masalahnya simbiot yang hadir di MCU atau Venom, ini masih Venom ya by the way, dan dia bakal terlahir kembali yang dimana si Venom ini katanya sih kan ya udah jadi baik gitu, bukan dia bukan simbiot beringas kayak versi Topher Grace. Ini tuh Venom versi kocak gitu ya, versi lucu, versi PG-13 gitu. Jadi kayak nggak mungkin kalau misalkan dia menjangkit dan malah makin sentolop tuh nggak mungkin. Kayaknya bakal jadi bestie aja gitu. Dan sebenarnya Andrew Garfield sendiri memang sudah dirumorkan juga punya peran besar pada Secret Wars. Pernah gue bahas juga soal ini, jadi wajar dia tampil di Spider-Man 4 yang jadi jembatan ke Secret Wars. Dan secara tidak langsung ini mengkonfirmasi juga ke kita kalau Andrew Garfield memang terlibat di Avengers Doomsday. Karena ya ini jembatannya. Nggak mungkin dong Marvel Studios memperbolehkan Sony minjem RDJ atau Robert Downey Jr. tapi tidak ada kesepakatan di belakangnya. Pasti Marvel Studios itu ada andil atau ada udang di balik batu yang dimana dia pasti melakukan memerah habis traffic Spider-Man Andrew Garfield di film kelas-kelas crossover macam Avengers. Karena sejauh ini memang karakter Spider-Man traffic paling gede untuk saat ini ya Andrew Garfield, bahkan mungkin mengalahkan Tom Holland. Dia bisa lepas mental Spider-Man di berbagai macam film dan dia juga bisa kembali jadi Spider-Man di film No Way Home. Tinggal nunggu dia dapat kesempatan Oscar aja sebenarnya sih ya. Kalau nggak percaya sama performa aktingnya Andrew Garfield, coba lu nonton Tick Tick Boom. Lu nggak bakal ngelihat wajah Andrew Garfield sebagai Peter Parker di situ. Atau mungkin kalian bisa nonton yang jauh lebih mantap lagi yaitu Hacksaw Ridge. Lu nggak akan ngelihat wajah Peter Parker di situ juga cuy. Bener-bener ya. Ini emang aktor bagus gitu cuy. Dan bahkan film-film terbarunya yang bareng Florence Pugh itu Will Live in Time, itu juga performa aktingnya gila gitu, bagus nih orang. Tinggal nunggu Oscarnya aja sebenarnya. Dan sejauh ini memang menurut gue pribadi sudah sangat sulit untuk dibantah. Gak tahu kenapa sampai kapan berita ini, tapi memang karena sebelumnya My Time to Shine Hello udah ngasih tahu peringatan gitu ya ke kita kalau berita tentang Spider-Man 4 banyak yang salah. Dan ya akhirnya beliau ikut memposting bocoran yang ini. Kayaknya sih emang udah the real gitu ya. Ini memang berita seada-adanya gitu ya. Dan nggak apa-apa sih, nggak ada nol. Yang penting Spider-Man kecintaan kita semua kan kembali gitu ya cuy ya. Traffic besarnya kan di situ. Anyway, buat yang penasaran korelasinya di mana, kenapa sih Andrew ini terlibat, karena tadi sempat gua ini ya bahas ya kenapa Andrew ini bisa sentolop juga. Sebenarnya udah gue bikin videonya cuy, di mana universe Andrew ini memang punya potensi kena paradoks kayak universe-nya Fox saat event Day of Future Past. Itu kan masa depannya berubah semua gitu kan ya. Nah jangan-jangan universe-nya Andrew juga kena paradoks di mana ya kan villain-villain ini pada tobat cuy. Si Andrew ini villainnya dia pada tobat semua jadi orang benar semua, dan itu bisa mencegah berbagai macam karakter-karakter yang mati termasuk Gwen Stacy. Pokoknya lu tonton video gue tentang pembahasan universe-nya Andrew, ada potensi kena paradoks gara-gara
No Way Home. Dan itu detail-detailnya sudah sangat gua highlight ya, dan udah gue jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih bebal, gua angkat tangan dah. Kira-kira segitu dulu video terbaru dari bocoran Spider-Man 4 terkait judul, jajaran aktor, sampai sinopsisnya bocor. Ini bukan bocor lagi coy. Kalau bocor kesannya tuh masih ngucur kecil gitu ya. Ini jebol sejebol-jebolnya cok. Kejadiannya sama kayak No Way Home kemarin yang orang-orang tuh masih syuting, tahu-tahu udah bocor duluan 3 Spider-Man. Anyway, yang mau beli Choksu Apparel edisi desain Peter Parker, with great number comes great responsibility, bisa check out di keranjang juga ya, karena itu maknanya dapat banget gitu ya. Kalau lu ngutang ya makin banyak nominal utang yang lu lakukan ya tentu saja makin besar juga responsibility-nya, ya nggak sih? Oke, mantap kan? Dan itu desainnya gue yang buat sendiri dan gue produksi sendiri. Insya Allah lu nggak bakal kecewa lah. Mungkin segitu dulu, gue Klepon X pamit undur diri and welcome, see you next time.